Mending rakit PC, kata kebanyakan orang sih gitu. Jadi sekarang gua akan coba buat rakit PC. Oke, jadi buat rakit PC, maka pertama kita harus kumpulkan dulu barang-barangnya. Dan sayangnya semuanya itu harus beli pakai duit. Zaman sekarang itu banyak orang yang bingung cara dapat duit gimana. Padahal gampang. Seperti yang sudah dicontohkan oleh para pejabat dan petinggi negara, kita tinggal terima gratifikasi atau cuci uang aja. Selama kalian nggak punya anak yang idiot, atau nggak dicepuin sama orang, harusnya aman-aman aja sih. Nah, ini tutorial cuci uang guys. Kalian pakai mesin cuci ya. Kalian masukin uangnya. Terus kalian nyalain. Nah udah gitu dibuka. Nah uangnya udah dicuci tuh, jadi bersih uangnya. Nah jadi sekarang udah ada uangnya. Sekarang kita bisa pilih komponen yang kita mau. Buat rakit PC itu tergantung budgetnya berapa. Di sini gue budgetnya nggak gede, cuma 2 jutaan lebih dikit. Jadi langsung aja kita pilih komponennya. Pertama itu CPU. Normalnya kita pengen CPU yang paling kenceng buat PC kita. Tapi gue nemuin satu masalah yang nggak pernah diomongin sama orang lain nih. Yaitu gimana kalau CPU-nya kekencengan. Maksudnya gini, kan kecepatan CPU itu dihitung dari berapa banyak perhitungan yang bisa dia lakukan per detik. Nah contoh aja, salah satu CPU paling kenceng dari Intel saat ini itu i9 13900K. Nah masalahnya gini, gimana kalau CPU-nya itu kekencengan, jadi otak gue itu nggak sanggup buat imbangin. Terus nanti otak gue kepenuhan dengan informasi, akhirnya meleduk tuh. Nah jadi untuk mencegah itu terjadi, gue pilih CPU-nya yang agak lebih lambat dikit, yaitu yang ini, i7 13700K. Harusnya udah aman, nggak akan kekencengan, nggak akan bikin otak gue meledak. Oke lanjut, kita butuh sesuatu buat kehubungin CPU ini ke semua komponen yang lain. Nah di situ kita pakai yang namanya motherboard. Dan buat motherboardnya, oh ini ada nih, Asus ROG Maximus Z690 Extreme Glacial. Nah ini pada suatu saat adalah motherboard paling mahal yang bisa dibeli. Tapi ada strategi marketing dari Asus yang nguntungin gue di sini nih. Dulu waktu pertama rilis ini motherboard 30 jutaan lebih. Yang bisa beli itu cuma Sultan Minyak dari Saudi Aramco ya. Nah tapi setelah 1 tahun udah nggak laku lagi nih, karena yang Sultan tadi udah nyari yang lebih mahal lagi. Nah jadi Asus turunin harganya biar rakyat jelata kayak kita bisa beli. Sama ngabisin stok lama juga biar laku. Nah makanya sekarang harganya beda jauh sama awalnya. Memang marketingnya Asus itu memang asu. Nah motherboard ini tuh khusus buat water cooling doang. Jadi udah ada monobloknya, nggak bisa pakai cooler yang biasa-biasa. Dan kalau mendang-mending udah nggak ngefek lagi buat motherboard ini, karena motherboard ini udah mentok-mentoknya paling tinggi saat ini. Nah beberapa orang itu suka pakai yang namanya anti-static bracelet itu untuk melindungi biar nggak rusak sama listrik statis. Nah cuma gue nggak butuh kayak gituan, ada alternatifnya nih. Kan tinggal nyeker aja terus kaki kalian napak ke tanah. Nah ini efeknya sama aja kayak pakai anti-static bracelet. Oke, sekarang saatnya buat menginstal CPU-nya ke motherboard ini. Caranya kita buka dulu soketnya ini, lalu kita lihat di CPU-nya di pojok kiri bawah itu ada segitiga warna emas gini nih. Nah itu kalian samain dengan segitiga yang ada di motherboardnya pojokannya. Setelah itu tinggal ditaruh aja, nggak usah dipencet, nggak usah diapa-apain. Habis itu kita tutup lagi soketnya. Nah udah gitu gue pasang RAM-nya nih. Nah RAM-nya ini DDR5, ini 2x16GB. Nah karena gue pakai DDR5, jadi gue maksimal itu cuma 2 stick doang. Kalau gue pakai 4 stick, itu PC-nya nggak akan stabil. Ya mungkin karena ini teknologi masih baru ya. Entah kenapa banyak banget orang yang punya masalah kalau pakai 4 stick DDR5. Entah itu blue screen tiba-tiba lah, atau PC-nya suka mati sendiri. Pokoknya nggak stabil lah. Jadi kalau mau pakai DDR5 maksimal cuma pakai dual channel doang. Nah lanjut untuk penyimpanan atau storage. Nah zaman sekarang tuh udah nggak zaman pakai hard disk ya. Sekarang tuh zamannya pakai SSD semua. Dan gue butuh seorang legenda buat menyimpan data gue. Jadi gue beli yang ini aja. Karena namanya Legend, keren, jadi gue beli. Dan gak cuma itu, gue punya 2 SSD lagi M.2 juga, masing-masing 1 tera. Nah kalau kalian lihat mereknya ini macem-macem ya. Ada PNY, ada ADATA. Nah itu tuh karena gue udah coba berbagai merek SSD. Dan kebanyakan yang kenceng-kenceng sama mahal-mahal itu gak terlalu ngaruh. Karena kalian saat pakai sehari-hari, gak mungkin kalian butuh SSD yang kenceng-kenceng banget. Jadi kalian beli yang murah-murah juga gak apa-apa, sebenarnya gak beda jauh gitu. Yang penting cari yang kapasitasnya cukup sama yang kualitasnya bagus. Jadi nggak akan gampang rusak. Nah lanjut gue unboxing dulu sisa dari motherboardnya nih. Gue masih belum berani buat keluarin dari kotaknya karena mahal banget nih motherboardnya. Nah dari motherboard ini dikasih obeng juga ini. Kasih obeng cuy, ROG obengnya cuy. Anjay, anjay, anjay. Dikasih USB cuy, udah ada Windows-nya dalam sini. Terus sisanya sama kayak motherboard pada umumnya, ada manual, terus kabel-kabel.
Jadi kita lanjut aja tahap selanjutnya buat motherboard ini itu harus pasang thermal padnya. Nah ini tahap yang lumayan ngeselin dan makan waktu ya. Jadi gue harus ikutin guide ini buat tahu tempelin thermal padnya di mana-mana aja. Terus harus pakai sarung tangan juga biar nggak kotor. Yang ngerepotin banget lah beli motherboard mahal-mahal, bukan yang gampangin tapi malah nyusahin. Dan sekarang mungkin para sepuh di antara kalian udah bisa melihat kesalahan fatal yang akan gue sesali nanti. Nah, salahnya apa? Kasih tau dong. Nggak mau, cari tahu aja sendiri. Nah jadi lanjut dulu, kita pasang monobloknya nih. Jadi ada beberapa kabel yang harus gue colokin dulu, dan kabelnya susah banget nih nyolokinnya, sempit banget di situ. Tapi setelah berusaha 10 menit akhirnya bisa masuk kabelnya. Terus CPU-nya gue pakein thermal paste di sini. Ini thermal paste-nya Arctic MX6. Nah terus saat gue pasang monobloknya, itu entah kenapa nggak bisa pas nih. Nah inget yang gue bilang tadi, kesalahan fatal yang akan gue sesali nanti. Ya ternyata kesalahannya adalah gue pasang SSD sama RAM-nya nih. Harusnya gue copotin dulu, gue pasang monobloknya, baru gue pasang SSD sama RAM-nya. Karena itu tuh ngalangin, jadi monobloknya nggak bisa masuk. Ya jadi gue harus double kerja di sini. Mana lagi nggak digaji, lagi nggak dibayar ngerakit PC gini. Aduh, nyusahin aja nih. Ya tapi setelah monobloknya kepasang, baru gue pasang RAM-nya dan SSD-nya. Nah itu yang bener guys. Gara-gara gak baca manual sih, idiot ini yang ngerakitnya. Nah apa lu bilang? Maaf bro. Nah kita lanjut ke graphic card. Nah ini adalah komponen paling penting kalau kalian mau main game. Jadi budget kalian mayoritasnya buat beli ini nih. Nah graphic card terbagi berdasarkan serinya. Dan kita bisa lihat dari angkanya. Jadi kalau angkanya lebih gede itu lebih kencang. Misalnya 3080 itu lebih kencang daripada 3060. Nah tapi gue nemuin trik nih. Kalian tinggal beli aja graphic card yang serinya rendah, misalnya 3060. Terus kalian ambil kertas, pakai spidol, kalian ganti angkanya dari 60 ke 80, dan sekarang kalian punya graphic card yang high end. Dan cooler di graphic card ini udah oke. Ada 3 kipas, bisa muter lagi kipasnya. Nah tapi karena gue pengen di water cooling, jadi gue harus bongkar dulu nih GPU-nya. Nah ini entah kenapa toko-toko yang jualan tuh suka nempel stiker kayak gini. Kayaknya hiasan, mereka kira bagus, padahal enggak, ngeganggu ini stikernya, jadi gak bisa buka skrupnya gue. Nah jadi stiker ini mending dicabutin aja karena nggak penting ya. Nah terus tujuannya gue bongkar tuh gue pengen pasang water block ini nih. Ini dari Bixby dan katanya buat RTX 3090. Tapi nggak apa-apa, beda seri 10 doang, nggak ngaruh lah. Nah entah kenapa kebanyakan orang itu takut banget buat ngebongkar GPU ya. Padahal ini tuh nggak apa-apa, aman banget. Nah selama kalian pakai akal sehat harusnya GPU-nya nggak akan rusak. Selama kalian nggak getokin pakai palu ya. Tinggal pakai obeng biasa aja, kalian bukain skrupnya pelan-pelan. Nanti lama-lama bisa kalian buka. Dan gue berhasil membuka graphic card ini tanpa merusak satu hal pun ya guys. Ini gue jujur guys, gak ada kabel yang kecabut secara sengaja, gak ada kabel yang putus, gak ada guys. Itu mungkin gak cuma berhayal doang, gak ada sebenarnya. Lalu graphic cardnya dibersihkan dulu karena kebersihan itu sebagian dari iman ya. Lalu gue taruh thermal pad baru, terus dikasih thermal paste juga. Setelah itu baru gue pasang water blocknya. Nah ini bagian paling berbahaya guys, yaitu pasang skrupnya. Kalau kalian pasang skrupnya kekencengan, itu dia bakal nekannya terlalu kenceng, bisa patah graphic cardnya. Dan kalau kurang kenceng, itu water blocknya nggak akan nyentuh sama GPU-nya. Kalau kalian nyalain, dia bakal kepanasan, bisa jadi kebakar. Nah jadi biar tahu udah pas atau enggak skrupnya, gue tinggal kencengin aja. Terus tinggal gue doain aja semoga dia ngepas. Dan setelah itu tinggal dipasang backplate-nya aja. Dan sekarang graphic cardnya udah siap buat dipasang dan dikasih water cooling. Oke lanjut sekarang ke bagian paling besar dan paling gak ngaruh ke performa, yaitu casingnya. Nah di sini gue cari casing yang murah yang gede, yaitu ini Venom RX Diamond XL. Dan katanya dia support motherboard EATX ya, jadi muat motherboard gue dalam sini. Dan setelah gue pikir-pikir, kayaknya mending pasang power supply-nya dulu nih. Jadi buat ngurusin kabelnya lebih gampang. Nah power supply di sini gue pakai 750 watt merek Corsair. Nah mungkin ada yang lebih bagus power supply daripada ini, cuma ya gue punyanya yang gini, jadi gue tinggal pasang aja lah. Kalau di masa depan mau upgrade gampang, tinggal pakai duit rakyat aja. Jadi setelah gue pasang power supply-nya, baru gue coba masukin motherboard-nya. Dan karena motherboard ini lumayan besar, jadi susah banget buat ngepasinnya. Apalagi pakai monoblock yang lumayan berat, jadi susah banget nih buat nyesuaiannya biar masuk ke dalam case-nya. Tapi setelah bergelut dengan ini selama 40 menit, akhirnya bisa pas dan gue bisa pasang skrupnya. Lalu gue colok kabel buat power ke motherboardnya, lalu kabel buat CPU. Sekarang saatnya buat gue pasang radiatornya. Nah gue rencananya pakai radiator 2 biji masing-masing 360 mili. Ini radiator yang pertama mereknya Barrow. Gue udah pasangin kipas juga, kipasnya merek Arctic. Dan biar nggak ribet, gue pasangin dulu fittingnya. Ini merek Barrow, ini lumayan mahal juga nih, satunya 45.000, nggak kira-kira ngasih harganya. Jadi gue pasangin dulu fittingnya buat masukin pipanya, baru gue pasang radiatornya. Nah terus ini radiator yang kedua, ini mereknya Bixby Ice Dragon ya. Tapi ukurannya sama 360 mili, jadi gue pasangin kipasnya juga. Nah terus saat gue pengen coba masukin, ternyata casing ini nggak support radiator 2 biji karena kurang gede.
Padahal tulisannya casingnya XL, extra large. Kenapa bisa nggak muat, bisa kurang gede loh. Nah jadi gue langsung stres di situ. Gue merenungi dan meratapi apa yang telah terjadi. Dan setelah itu gue memutuskan, ya udah gue beli casing lagi. Dan biar nggak terlalu rugi, casing yang ini gue jual rugi aja dah. Kalau kalian minat, gue jual, linknya di deskripsi tuh. Ya sama buat nutup modal dikit, kalau kalian pengen top up di Laton Store aja guys. Karena situ murah, cepet, terpercaya. Tinggal ke website aja guys. Kalau kalian tertarik bisa cek di deskripsi juga. Oke, jadi ini casing barunya Corsair 5000D. Ini casing paling gede yang bisa gue temuin, yang ready stock yang bisa gue beli. Jadi gue langsung beli aja. Agak mahal cuma nggak apa-apa lah daripada nggak jadi komputernya. Dan prosesnya sama kayak yang tadi, gue pasang radiatornya. Cuma kali ini tuh gue harus pasang dulu plat yang ini biar bisa masuk ke dalam case-nya. Setelah itu gue masukin motherboard-nya. Nah karena casing-nya lebih besar, ini tuh jauh lebih mudah buat masukin motherboard-nya ya. Dan sekarang progresnya udah gini nih. Di atas ini ada satu buah radiator yang Bixby. Lalu di belakang sini ada radiator satu lagi yang Barrow. Dan di kanan sini ada reservoir dan pompa airnya nih. Jadi semuanya itu udah dipasang, tinggal gue hubungin aja pakai pipa. Yang membawa kita ke bagian paling sulit dari rakit PC ini, yaitu pipanya. Nah ini pakai pipanya hard tubing. Dan buat diarahin kita terus bengkokin si pipanya. Nah cara buat bengkokinnya itu kita harus panasin dulu. Nah untungnya bumi ini tuh sedang mengalami yang namanya global warming. Jadi makin lama makin panas nih. Jadi bisa gue manfaatin buat bengkokin pipa ini. Nah tapi sayangnya global warmingnya tuh kurang parah, jadi kurang panas. Oleh karena itu sebagai penggantinya gue pakai aja heat gun yang kayak gini. Jadi pertama gue masukin dulu tabung silikon ini biar nggak penyok pipanya. Terus gue panasin pipanya sampai dia menyerah. Habis itu gue tinggal bengkokin aja. Nah proses ini sih kelihatannya gampang ya. Tapi kenyataannya pipa gob. Karena gue terlahir tanpa keterampilan, jadi hal ini tuh susah banget buat gue. Ngebengkokin pipanya sama motong pipanya harus akurat. Kalau kurang dikit aja udah nggak bisa diapa-apain, pipanya harus dibuang, harus ganti yang baru lagi. Jadi setelah gagal puluhan kali dan buang-buang duit yang lumayan banyak, akhirnya gue mulai depresi. Dan disitulah gue minum sedikit jus apel. Ini jus apel. Dan entah gimana caranya tiba-tiba pipanya udah kepasang semua nih, tinggal diisi aja. Memang jus apelnya sakti berarti. Oke, ini review pipanya guys. Jadi dari reservoir yang ini pakai pompa air, dibawa pertama itu ke atas sini ke motherboardnya, lalu keluar dari motherboard dia masuk ke radiator yang atas. Nah setelah itu dari atas sini dibawa turun ke bawah dan masuk ke GPU-nya. Dan GPU-nya nih gue pakai vertical mount nih biar lebih keren. Setelah itu keluar dari GPU, dia masuk ke radiator yang di belakang. Dan dari situ ada satu pipa ke atas buat balikin airnya ke dalam reservoirnya lagi. Jadi ini airnya muter terus. Semoga aja gak ada yang bocor ya. Ngomong-ngomong soal bocor, sekarang saatnya buat ngisi airnya nih. Pertama gue taruhin tisu aja dulu, siapa tahu bocor biar nggak basah sistem gue. Ya tahu sendiri lah hasilnya kalau elektronik kena air ya. Nah buat nyalain pompanya, beberapa sepuh di YouTube nyaranin caranya gini. 24 pin motherboardnya kalian konsletin, terus colok power supply ke listrik. Nah kata gue itu caranya lumayan bodoh ya. Yang kalian butuh sebenarnya cuma 12 volt doang. Jadi gue pakai USB step up controller ini, gue set voltnya ke 12. Nah terus tinggal colokin aja ke pompanya ini. Nah terus buat airnya gue pakai Amidis. Nah ini tuh bisa karena air Amidis itu bukan air mineral, tapi ini air murni. Dan air murni itu bukan konduktor listrik. Yang bikin air itu konduktif karena mineral di dalam airnya. Nah jadi meskipun bocor karena airnya air murni, jadi harusnya aman-aman aja ini. Nah terus buat isinya gue pakai botol semprot ini, gue tinggal semprotin airnya ke dalam reservoirnya, dan gue nyalain pompa aja dan semoga nggak ada bocor ya. Nah sekilas dilihat aman-aman aja. Nah tapi setelah ditelah lebih dekat, ternyata ada bocor nih. Dan sama seperti semua masalah dalam hidup gue memutuskan untuk diabaikan aja, ntar juga bener sendirilah. Jadi gue tutup aja PC-nya dan gue udah siap buat nyalain. Oke, gue berani taruhan Rp5.000 ke kalian kalau PC ini nggak nyala. Oke, siap? Nah bener kan nggak nyala? Oke, berarti sekarang kalian ngutang 5.000 ke gue plus 15.000 waktu itu gue beliin lu warteg. Jadi totalnya di rekening gue harusnya ada duit segini maksimal hari Jumat ya. Ya tapi PC-nya ini nggak nyala karena dicolokin aja belum, gimana mau nyala. Jadi setelah dicolokin, nah baru PC-nya nyala nih. Dan PC ini tuh beneran beautiful ya, gila RGB-nya. Iri bilang bos. Ya tapi biasanya gue nggak pakai RGB-nya, gue pakai warna biru doang sih. Tapi itu untungnya RGB bisa warna apapun yang kalian mau. Dan sekarang waktunya buat benchmark PC-nya. Oke langsung aja buat CPU pakai Cinebench R23. Skornya itu 30 ribuan ya. Ini udah lumayan tinggi sih. Apalagi benchmarknya sambil buka aplikasi lain misalnya Discord sama Steam ya. Lalu buat tes temperatur pakai Furmark ini. Setelah dijalanin 30 menit, temperatur GPU
CPU-nya mentok di 52 doang. Terus kita tes main game. Ini game yang lumayan baru yaitu Starfield. Settingannya mentok kanan kecuali motion blur-nya mati ya. Dan FPS itu 80-90an ya. Cuma ini areanya masih dalam ruangan sih. Jadi lumayan ringan. Tapi PC ini udah bisa mainin semua game mentok kanan lah settingannya lah. Ini tutorial jadi tukang nambang beryllium. Bro, ngetes nih, sakit gak? Wih, sakit tuh. Oke, lanjut. Ini game yang lumayan ringan katanya yaitu Cyberpunk 2077. Ini update paling baru yaitu update 2.0. Katanya grafiknya jadi lebih bagus lagi nih. Jadi settingannya mentok kanan semua juga, cuma pakai DLSS yang balance. Dan grafiknya gue rasa nggak beda jauh sama dulu, tapi ya lumayan berat juga. Ini FPS-nya gue cuma bisa 50-60an doang, kadang-kadang ngedrop kalau rame lagi. Ya tapi masih sangat playable 60 FPS-an ya. Apalagi settingannya mentok kanan ini. Oh ya, buat penggunaan dayanya gimana? Apakah ini hemat listrik? Bro, kalau PC lu kelihatannya kayak gini, udah nggak usah ngurusin token listrik lagi dong. Jadi nggak usah ditanya penggunaan listriknya ya. Jadi kesimpulan aja gimana? PC ini apakah worth it? Enggak. Beberapa part ada yang kemahalan, contohnya motherboardnya. Nggak perlu sebenarnya sebagus ini. Kalau mau lebih hemat, dapat performa yang sama juga bisa. Atau bahkan di harga yang sama dengan PC ini, gue bisa dapat RTX 4080. Tapi bukan itu yang gue cari. Gue cari senyapnya dari sistem ini. Karena custom liquid coolingnya ini loh. Selain keren banget penampilannya, ini juga beneran nggak ada suara. Karena gue konten kreator, jadi kalau gue rekaman butuh kesunyian biar hasilnya bagus. Dan juga ini jadi pengalaman yang lumayan menarik juga dalam hidup gue. Gue bisa rakit PC dengan hardline water cooling. Jadi PC ini tuh unik banget, jarang banget ada yang mau rakit PC sampai seribet ini. Ya meskipun hasilnya nggak terlalu bagus ya. Pipanya ada yang miring-miring kayak gini, nggak simetris. Enggak ding, itu mata kalian aja yang silinder itu, gue bikinnya lurus ini. Mending kalian cek aja ke optik dah. Ya tapi kalau kalian mau rakit PC, mending yang konvensional aja dah. Pakai AIO liquid cooling karena jauh lebih gampang dan lebih murah juga ya. Kecuali pengen kayak gue. Gue berhak juga buat bahagia dong. Dan merakit PC ini membuat gue bahagia. Jadi buat gue sih worth it aja sih. Meskipun sekarang gue jadi doyan jus apel ya. Tapi ya udahlah, makasih udah nonton.